Bidadari chapter 42, tak ada privasi. Bagaimana kamu bisa yakin akan mendapatkan itu dari Hartono? Sebelum menjawab, lagi-lagi Reiko tersenyum. Dia mengatakannya sendiri padaku, kalau dia memang tidak tertarik, Papa. Dia tidak berpura-pura padaku. Dia tidak menginginkan harta itu meskipun dia adalah darah daging Adi Wijaya. Apa kamu yakin menantunya juga tidak akan menggugat ini? Pria itu lagi. Reiko membubuhkan kembali senyum di bibirnya sambil menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak punya ketertarikan soal ini, Papa. Kamu jangan tertipu, Reiko. Aku bisa menjamin, semua yang Papa inginkan itu bisa jadi milik Papa. Dia tidak sama sekali menginginkannya, dan kalaupun kakek memberikan kepadanya, dia akan mengembalikan kepada Papa. Tadinya Endra Adi Wijaya terlihat sangat tegang sekali saat membicarakan ini dengan anaknya. Tapi mendengar penjelasan dari Reiko, dia sedikit cooling down. Baiklah, anggap saja aku percaya padamu. Agak lega hati Reiko ketika mendengar ini, dan dia pun tersenyum. Tapi berjanjilah ini adalah kerjasama terakhirmu yang menguntungkan pihak Aurora Corporation. Aku tidak ingin ada lagi kerjasama antara dirimu dengan keturunan dari Prawiryo. Sambil menganggukkan kepalanya tegas, Reiko menyetujui keinginan papanya itu. Tapi berjanjilah jangan lakukan manuver apapun seperti yang papa lakukan untuk menguntitku, dan menutupi semuanya seperti sekarang. Apalagi di belakangku dan aku tidak tahu permainan ini. Satu sisi Reiko senang karena dia terlindungi. Tapi di sisi lain, dia merasa sangat kecewa sekali dengan papanya, karena ini semua merenggut kebebasan dirinya. Dia tak bisa melakukan apapun. Baiklah, aku setuju. Besok aku akan bicara dengan Raditya Prayoga dan meminta anak buahnya untuk tidak menguntitku lagi. Aku akan mengatakan padanya kalau aku merasa tersinggung dengan spionase yang dilakukannya ini. Jadi kau ingin mengatakan kau tahu semuanya? Lagi-lagi, Reiko mengangguk ketika dia mendengar ucapan papanya. Dengan begitu, aku minta papa untuk memberhentikan stuntman yang menguntitku. Aku tidak mau lagi ada seseorang yang memakai wajahku dan bisa menggunakan jati diriku untuk sesuatu yang salah, termasuk juga pada Brigita. Lagi-lagi, anggukan kepala itu pun terlihat dari Reiko. Aku sudah membuat perjanjian dengan kakek, seandainya aku mau bekerja sama dengan Pak Lek Hartono, maka dia tidak akan melakukan sesuatu di belakangku dengan menguntitku. Dan aku akan menunjukkan perjanjian bisnis antara aku dengan menantu Pak Le. Ya, kamu benar. Kakekmu adalah orang yang sportif. Mendengar ucapan ini, Reiko pun jadi lebih tenang sekarang. Kalau begitu aku permisi dulu, Papa. Semoga Papa juga termasuk orang yang sportif seperti kakek. Aku tentu saja bisa memegang janjiku. Tapi Papa, bisa Papa jujur padaku untuk satu hal. Apa yang kamu inginkan? Apa Papa juga menyadap CCTV di apartemenku? Agak tegang wajah Reiko ketika dia mengatakan semua yang ada dalam benaknya. Dia mengamati wajah papanya, berharap pria itu bisa memberikan jawaban yang jujur dari pertanyaannya barusan. Tentu saja aku melakukan itu. Dan aku ingin Papa menghentikannya sekarang juga. Kecewa berat Reiko mendengar apa yang dikatakan papanya. Tapi dia merasa bersyukur karena dia akhirnya tahu. Setidaknya lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, bukan? Aku sudah menghentikannya. Aku tak lagi menyadap CCTV di apartemenmu. Endra yang mendengar permintaan anaknya, dia pun menunjukkan laptop yang ada di depannya. Keluar dari data pribadinya dan menghapus semua program yang berhubungan dengan CCTV di dalam apartemen Reiko. Baiklah, terima kasih Papa. Semoga Papa tidak melakukan hal ini lagi ke depannya. Karena aku tidak ingin dikuntit. Anak dari Endra Adi Wijaya itu pun berdiri dari kursinya setelah dia menyelesaikan ucapannya barusan. Papanya tidak lagi menghentikan langkah kakinya. Membiarkan anaknya menuju ke ruang kerjanya membuat Reiko bisa bernapas lega. Papaku lebih mengerikan daripada yang aku duga. Sampai di ruangannya, Reiko menunjukkan sikap kekecewaannya. Walaupun aku akui, dia sudah melindungiku dari Raditya Prayoga yang bisa saja membuliku habis-habisan tadi. Tapi tetap saja dia melakukannya di belakangku.
Harusnya dia membuat aku tahu dulu dan memberikanku alasan yang tegas, bukan sembunyi-sembunyi begini. Intinya sih, Reiko tidak suka karena dia dianggap tidak tahu apa-apa. Makanya, kini dia menghempaskan tubuhnya di kursi kerjanya sambil memijat dahinya pening sangat. Sudah banyak sekali keribetan yang terjadi dari tadi pagi sampai sore menjelang malam ini. Sungguh tidak ada satupun kegiatan di hari itu yang membuat hatinya merasa lega dan tenang. Kecuali hangatnya keluarga Pak Le setidaknya memberikanku hiburan dan bisa tersenyum di rumahnya. Memang, Reiko tidak suka dengan Vanessa. Tapi dia tidak bisa berbohong juga kalau di sana pikirannya seperti rileks. Semua masalahnya dapat diselesaikan. Dirinya bisa berpikir lebih jernih. Apa sebenarnya papa kelewatan ya? Dia tidak mengenal adiknya betul-betul kah? Aku rasa Pak Le itu adalah orang yang sangat baik. Sampai Reiko ada pemikiran ke arah sana. Dan tak sengaja saat benaknya memikirkan ini semua, pandangan matanya tertuju pada sesuatu yang membuat dirinya teringat akan satu hal. Apa saja yang papa lihat di CCTV di apartemenku? Kesal Reiko sampai dia menggelengkan kepalanya tanda tak suka. Mengingat apa saja yang sudah dia lakukan dengan Brigita di dalam apartemennya itu, rasanya seperti benar-benar dipermalukan. Aku benar-benar seperti anak kecil tidak punya privasi. Protes Reiko lagi yang kini membuka laptop di hadapannya. Jadi ingin mengecek CCTV-nya. Aduh, ini memalukan sekali. Mana semua ruangan pribadiku di apartemen itu juga tergabung dengan CCTV lagi. Omelan Reiko yang tadinya ingin beristirahat, dia jadinya tidak fokus. Justru malah menunggu laptopnya menyala dan dia bisa mengakses data CCTV-nya. Berarti selama ini papa tahu dong apa yang aku lakukan dengan Bi di dalam sana. Dari sejak kakek menyuruh aku menikah dengan wanita kampung itu. Berarti sudah sejak lama kah? Reiko bicara sendiri dengan suara yang terdengar di telinganya, membuat dirinya meringis di dalam hati. Entah berapa banyak adegan yang dilakukan di rumah itu bersama dengan Brigita. Baik di dalam kamarnya, di ruang tamu, di berbagai tempat di ruangan di dalam apartemen itu yang membuat dirinya merasa tak enak. Papa melihat semuanya. Ini memalukan untukku. Benar-benar gila. Pas sekali di saat laptopnya sudah menyala, dan dia memencet tombol di mana dirinya bisa mengakses video CCTV di apartemennya itu, Reiko memakik seperti tadi. Namun, ini semua pikiran yang tadi mengarah pada rasa malunya akibat perbuatannya bersama Brigita, tiba-tiba hilang begitu saja ketika dia melihat gambaran di CCTV itu. Oh iya, wanita kampung itu. Reiko melihat sesuatu di CCTV-nya dan menunjuk dengan jarinya ke layar monitor tepat sambil meringis pelan, mengingat apa yang sebenarnya ingin dilakukannya tadi ketika dirinya baru sampai di apartemen. Makanya, sekarang pun Reiko menggeser kursor di touchpad-nya sambil berbisik pelan. Aku kan dari tadi pengen mengecek apa saja yang dia lakukan di apartemenku dari tadi pagi ya.